Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah Anda, ketemu lagi hari ini bersama Ibu dalam mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai yang materi kemarin, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dimana sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, kita akan membahas materi kita pada minggu yang lalu, yaitu mengenai dinasti Umayyah I di Damaskus, atau artinya dinasti Umayyah periode 1 di kota Damaskus. Nah, yang dimana pada periode 1 ini kita membahas ada 3 fase. Yang dimana pertama fase berdirinya dinasti Umayyah ini, kemudian yang kedua fase kemajuan dinasti Umayyah, yang kemudian yang ketiga fase kehancuran atau mundurnya dinasti Umayyah ini. Nah, yang pertama kita masuk kepada fase berdirinya dinasti Umayyah, yang dimana awal berdirinya dinasti Umayyah ini dimulai dari pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimana awal mula dinasti Umayyah ini didirikan karena berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin pada saat itu. Nah, kemudian dari pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahan Walid bin Malik pada tahun 40 Hijriah atau bertepatan dengan 662 Masehi. Itulah fase berdiri atau berdirinya dinasti Umayyah periode 1 di kota Damaskus ini. Nah, kemudian pada fase berdirinya dari pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan dan pemerintahan Walid bin Malik, Islam ketika itu masuk atau tersebar luas ke Andalusia atau yang kita sebut dengan Eropa sekarang. Kemudian yang dimana Islam ini yang dibawa oleh Tariq bin Zaid, yang dimana Tariq bin Zaid membawa Islam masuk ke Andalusia atau Eropa kita pada saat ini pada tahun 711 Masehi. Nah, itulah fase berdiri atau berkembangnya dinasti Umayyah periode 1. Kemudian kita masuk kepada fase kemajuan dinasti Umayyah, yang dimana kemajuan dinasti Umayyah ini ditandai pada pemerintahan ke-7, Khalifah ke-7 dan pemerintahan Khalifah yang ke-8, yaitu pemerintahan Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian pemerintahan Khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang dimana pada fase ini Islam ditandai dengan hampir masuknya ke seluruh penjuru dunia, yang dimulai dari masuknya Islam di wilayah Asia Tenggara sampai ke Asia Timur jauh di sana. Nah, kemudian kita masuk kepada fase kehancuran dinasti Umayyah periode 1 di kota Damaskus. Nah, di mana pemerintahan pada saat di mana faktor dari kehancuran dinasti Umayyah ini dikarenakan Yazid bin Abdul Malik pemerintahan pada saat itu, yang dimana Yazid bin Malik ini adalah Khalifah ke-9 yang ditandai kehancurannya karena beliau ini tidak bisa mengelola pemerintah pada saat itu karena usia beliau masih kanak-kanak sekali. Nah, karena beliau tidak bisa memerintah dinasti Umayyah, tidak seperti kedua kakaknya yaitu Walid dan Sulaiman, maka dinasti Umayyah ini di tangan beliau mengalami kemunduran atau keperosotan dalam sistem pemerintahannya, dan ketika itu masih berlanjut dan akan berlanjut seterusnya sampai kekhalifahan diangkatnya di pengangkatan atau diangkatnya 2 khalifah dalam 1 tahun pemerintahan, yang dimana yaitu khalifahnya yang pertama Khalifah ke-12 Yazid bin Walid, kemudian khalifah yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid. Nah, dari pemerintahan Yazid ini tidak bisa menyelamatkan pemerintahan dinasti Umayyah pada saat itu. Kemudian setelah pengangkatan 2 khalifah ini, yang khalifah ke-12 dan khalifah ke-13, maka kehancuran kehancuran dinasti Umayyah periode 1 ini semakin dekat,
dan akhirnya sampailah puncaknya pada tahun ke-132 Masehi, yang dimana inilah puncak dari kehancuran dinasti Umayyah I di kota Damaskus atau dinasti Umayyah periode 1 kota Damaskus. Nah, artinya pada tahun 132 Masehi Hijriah ini dinasti Umayyah periode 1 habis dan akan digantikan oleh dinasti Umayyah 2 atau periode 2 berikutnya. Nah, dari penjelasan tadi, apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Dan jika sudah mengerti, kita akan lanjut kepada kepada materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum itu, marilah ibu akan menyuruh anak-anak ibu untuk membaca buku yang telah ibu sediakan mengenai materi Khulafaur Rasyidun.